saya, Mbak Berta Erlinda, dan juga kepada Mr. Raffi selaku penyelenggara kegiatan sosialisasi eh, untuk kuliah di India. Eh, Sebelumnya kami dari MKKS SMA Kabupaten Toba mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Pak Raffi agar pendidikan khususnya di Sumatera Utara ini dapat meningkat. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas berupa kuliah di India untuk belajar di sana sehingga kompetensi ataupun lulusan nantinya yang dapat diluluskan di perguruan tinggi yang ada di India dapat benar-benar bermanfaat khususnya bagi daerah kami masing-masing di Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini kami melihat dan menyampaikan bahwa pendidikan ini sangat penting dan saya secara pribadi melihat perkembangan India juga sudah sangat berkembang khususnya di bidang pendidikan. Jadi Mr. Raffi bukan saja di bidang perfilman ya, India sudah sangat berkembang sebanding dengan Hollywood, Bollywood juga sudah, dan saya melihat pendidikan juga sudah mulai berkembang. Saya cukup salut dunia otomotif. Dulu saya mengenal ada Pulsar kalau saya tidak salah itu Ya, dari India. Jadi saya sangat mengapresiasi perkembangan pendidikan di India dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah India dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Dan saya menyadari kami juga perlu banyak belajar di sana. Nah, kepada seluruh siswa yang hari ini ada dari SMA Uluan dan juga dari SMA Negeri 1 Palipi, salam hormat saya kepada Pak Bilson Sitohang, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palipi sekaligus Ketua MKKS SMA Kabupaten Samosir. Eh, Kepada para siswa kami pada kegiatan ini melalui Zoom meeting ini silahkan diikuti, silahkan dipelajari bersama dan silahkan dipikirkan untuk membuka peluang kuliah di luar negeri khususnya di India. Tadi dari beberapa cuplikan di awal sudah ada testimoni-testimoni yang menyatakan bahwasannya di sana memang sangat menyenangkan, biayanya juga tidak terlampau mahal kalau dibandingkan dengan biaya di Indonesia khususnya. Kepada siswa kami, apabila Anda memiliki niat untuk kuliah misalnya di Jakarta, tentunya biayanya juga tidak akan jauh berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh para eh, mahasiswa yang memberikan testimoni tadi, 2 sampai 4 juta satu bulan. Eh, di Jakarta itu uang kos sudah mencapai 2 juta satu bulan, belum lagi uang makan. Jadi biar para siswa kami ini juga dapat memahami, oh kok mahal kali ya 2 sampai 4 juta. Ya sebenarnya di Jakarta uang kos itu 2 juta satu bulan. ya, Udah lengkap dengan AC memang, sudah lengkap dengan AC, tempat tidur, sudah terima bersih, ada kamar mandinya seperti itu. Nah, ditambah lagi biaya makan itu pastilah mencapai 4 juta. Kemarin kami dengan Pak Raffi ngobrol berbincang di India, khususnya di program kita ini, biayanya itu satu bulan kurang lebih 3,5 juta. Ini bisa menjadi pertimbangan dari para siswa kami. Artinya biaya kuliah kita di luar daerah, khususnya di luar Samosir maupun di luar Toba, memang biayanya itu sekitar 2 sampai 4 jutaan. Namun yang kita lihat adalah peluang, seberapa sangat berpeluang lulusan dari India, seberapa sangat berpeluang lulusan dari kita katakanlah Indonesia. Walaupun di Indonesia juga masih banyak perguruan tinggi yang berkualitas. Tapi ya. kita dapat mengkaji, kita dapat menghitung, kita dapat mungkin menilai seberapa sangat berpeluang. Salah satu benefitnya, salah satu benefit langsung yang para siswa kami nanti dapatkan kalau memang berkuliah di India adalah kelancaran kita fasih dalam berbahasa Inggris. Karena ternyata bahasa pengantar di India nantinya adalah bahasa Inggris. Selama 4 tahun kita kuliah, kita sudah menerapkan bahasa Inggris.
maka kita akan fasih berbahasa Inggris, maka peluang kerja kita untuk di luar negeri juga akan semakin besar. Sebagai info buat siswa kami, penghasilan rata-rata di Indonesia dengan penghasilan apabila bekerja di luar negeri tentu jauh berbeda. Jauh berbeda. Kita bisa melakukan research dari berbagai sumber, kita bisa cari dari mesin pencari Google, kita bisa membandingkan berapa rata-rata penghasilan kalau kita bekerja di Indonesia, di dalam negeri, dan kalau kita bekerja di luar negeri. Saya pernah ngobrol dengan teman, dia bekerja di Jepang, gaji dia itu 35 juta. Artinya memang jauh berbeda. Kalau seandainya dia kerja di Indonesia, paling dia ya paling tinggi digaji 12 juta. Jadi 3 kali lipat. Ini menjadi bahan pertimbangan pada para siswa kami, baik dari Palipi maupun dari Uluan, untuk mulai berpikir. Memang dari segi dana, ya, tapi kembali berpikir di situ. Peluang kita untuk bekerja di beberapa negara, apakah lebih terbuka lebar kalau kita misalnya dari Indonesia atau dari India? Ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Kemudian dengan tadinya kita fasih berbahasa Inggris karena sekali lagi bahasa pengantar nanti kuliah di sana adalah bahasa Inggris, kita akan semakin terbiasa dengan pola dunia luar. Sehingga orang akan melihat kita lebih profesional. Nah, untuk itu kepada seluruh siswa kami, mari mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dapat menjadi bahan pertimbangan. Nanti setelah ini bisa dibicarakan dengan orang tuanya. Kalaupun orang tuanya mungkin masih ragu, barangkali nanti rekaman rekaman Zoom kita ini juga bisa dilihat kembali oleh orang tua melalui link YouTube-nya. Karena saya lihat ada link YouTube, berarti ada yang tersimpan. Sehingga nanti kita bisa jelaskan kembali kepada orang tua kita bagaimana nantinya apabila kita kuliah di India. Sekali lagi, ini sangat baik sekali. Peluang kesempatan kuliah di luar negeri ini salah satu jalannya. Kalau kita memiliki keinginan ataupun kita memiliki niat untuk mengembangkan atau lebih meningkatkan perekonomian keluarga dengan kita menjadi lulusan dari universitas yang ada di luar negeri, kita dapat bekerja dan tentu kita dapat memberikan benefit bagi keluarga di kampung. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Mr. Raffi yang berkenan pada hari ini akan menjelaskan bagaimana nanti kuliah di India khususnya dan bagaimana cara-caranya sehingga siswa dari Palipi maupun dari Uluan berminat dan yakin yakin untuk kuliah di sana. Benar memang di India jauh, tapi ya seperti prinsip Cina kita mengejar ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kemanapun kita tempuh, yang penting kita dapat meningkatkan kapasitas kita. Dan yang kemudian saya mohon juga kepada Pak Raffi karena ini memang dari Indonesia, khususnya dari Toba dan dari Samosir, tentunya keamanan di sana. Tadi sudah disampaikan lewat testimoni bahwasanya di sana aman. Itulah yang benar-benar kami harapkan. Jangan pula nanti ada 2 atau 3 orang kemudian berminat ke sana, sampai di sana jadi pekerja imigran. Ya. Jadi ini keyakinan siswa tolong di apa dijaga Pak Raffi dengan memberikan atau menginformasikan bahwasanya kampus ini ataupun lembaga ini sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, bekerja sama dengan konsulat Indonesia yang ada di sana di KBRI yang ada di India. Jadi siswa kami ini merasa yakin untuk menempuh atau melanjutkan pendidikan di India. Itu saja eh, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta memohon doa restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025 kegiatan sharing session kerjasama beasiswa tahun 2025
belajar di India re- dibuka secara resmi.